Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini perkenalkan nama saya Rahmatur Rahman dengan nomor NIM 2303010102004 di kelas Digital Auditing atau kelas akan 604 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian internal dan keandalan laporan keuangan sinergi menuju akuntabilitas perusahaan. Ya, dimulai dari latar belakang masalah, di mana pengendalian internal memiliki peran vital dalam memastikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan ini yang tidak ada dapat menimbulkan keraguan publik serta menurunkan nilai dan kredibilitas perusahaan. Dalam lingkungan bisnis, nilai dan kredibilitas perusahaan ini dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan di bawah tekanan regulasi, dibutuhkan sistem yang mampu menjamin integritas dan ketepatan data keuangan. Di mana poinnya yaitu kebutuhan terhadap transparansi meningkat, laporan keuangan adalah dasar keputusan bagi banyak pihak, dan lemahnya pengendalian internal, yaitu potensi fraud dan kerugian. Permasalahan nyata di mana meski mayoritas pemerintah daerah memperoleh opini WTP dari BPK, masih terdapat temuan berulang terkait kelemahan sistem kontrol, baik sektor publik maupun swasta. Kasus Jiwasraya misalnya menunjukkan bahwa kerugian negara sebesar 16,8 triliun terjadi karena kegagalan sistem pengawasan internal. Masih banyak entitas mendapat opini WDP dan TMP. Penyimpangan disebabkan lemahnya dokumentasi dan pengawasan dan ketidakakuratan laporan berdampak sistematik. Rumusan masalahnya yaitu makalah ini berangkat dari pertanyaan utama, yaitu bagaimana sih efektivitas pengendalian internal berkontribusi terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan. Nah, pertanyaan ini relevan untuk mengukur keterkaitan antara sistem pengawasan dan kualitas pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus pada kontribusi real, sistem kontrol, dan relevan dengan praktik GCG atau audit keuangan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan utamanya adalah untuk mengkaji sejauh mana pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, makalah ini memberikan kerangka konseptual dalam mengevaluasi fungsi kontrol dalam akuntabilitas perusahaan. Di mana poin pentingnya yaitu menjelaskan hubungan pengendalian dan kualitas laporan menjadi dasar pertimbangan manajerial dan regulator. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua manfaat, yaitu yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis. Nah, maka ini memperkaya pemahaman di bidang auditing dan sistem pengelolaan manajemen, di mana integrasi antara teori dan praktik menjadi landasan dalam penyusunan model evaluasi efektivitas sistem internal dalam laporan keuangan, bisa menjawab kesenjangan literatur audit dan kontrol, dan menjadi referensi akademik selanjutnya. Nah, untuk manfaat penelitian secara praktis, secara faktisnya, kajian ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi sistem pengendalian mereka. Penelitian ini juga bisa menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pengawasan berbasis transparansi dan akuntabilitas, serta bisa mengevaluasi sistem kontrol yang lebih tepat sasaran dan strategi audit berbasis risiko. Selanjutnya yaitu pengertian pengendalian internal, di mana pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang berfungsi menjamin akurasi laporan keuangan, kepatuhan hukum, dan efisiensi operasional. Fungsi utamanya adalah mencegah, mendeteksi, dan meminimalisasi risiko kesalahan atau kecurangan, di mana komponen utamanya yaitu komponen utama GCG atau sosok, dan harus diimplementasikan bukan hanya formalitas. Yang selanjutnya yaitu komponen SOSO atau framework. SOSO menyediakan 5 komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, semua komponen ini harus bekerja sinergis untuk memastikan keandalan laporan, di mana digunakannya sebagai standar global serta memastikan pelaporan keuangan tepat waktu dan akurat. Selanjutnya yaitu dampak lemahnya pengendalian, di mana lemahnya pengendalian ini dapat memunculkan kesalahan material, ketidaksesuaian pencatatan, hingga bisa manipulasi data. Nah, hal ini menurunkan kepercayaan investor, publik, dan mencoreng reputasi perusahaan. Serta bisa juga fraud dan error jadi risiko yang nyata, kontrol internal bukan sekedar hanya prosedur. Selanjutnya yaitu tentang teori agensi dan pengendalian. Nah, dalam kerangka teori agensi, pengendalian internal ini membantu meminimalkan konflik antara manajemen dan pemilik modal. Penyajian data yang dapat dipercaya memperkecil asimetri informasi. Yang pertama yaitu mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola. Yang kedua, alat utama pengurangan konflik kepentingan. Nah, dampak pada keputusan manajerial di mana laporan keuangan yang andal
memperkuat pengambilan keputusan strategis. Nah, sistem yang terdokumentasi dengan baik akan mempercepat proses pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan manajemen. Yang pertama bisa mempermudah deteksi dini penyimpangan dan serta menopang pertanggungjawaban manajemen. Yang selanjutnya yaitu studi kasus pada PT Pertamina Patraniaga, di mana kasus PT Pertamina Patraniaga ini menunjukkan masalah besar dalam pencatatan biaya subsidi BBM ya. Temuan BPK sebesar 10,9 triliun menandakan lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan internal. Kelemahan pada ini bisa dilihat dari kelemahan pada sistem logistik dan distribusi, disparatis data antara laporan dan realitas lapangan. Selanjutnya yaitu solusi dan reformasi sistem, di mana langkah reformasi yang dilakukan termasuk IRP, SAP, audit berbasis risiko, peningkatan SDM, dan real-time dashboard. Fokusnya adalah membangun pengendalian terintegrasi di seluruh unit. Yang pertama, yang pertama bisa digitalisasi laporan operasional dan keuangan, serta penguatan SPI dan standar double layer control. Selanjutnya itu hasil dan implikasi strategis. Hasilnya, laporan keuangan mendapat opini WTP dan temuan audit berkurang. Studi kasus ini menegaskan pentingnya sinergi antara sistem pengendalian dan pelaporan keuangan sebagai fondasi tata kelola yang baik, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik dan validasi terhadap teori agensi dan contoh. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasi dari saya untuk memenuhi tugas digital auditing. Terima kasih.